warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jianto, peserta diklat jarak jauh model pembelajaran angkatan kelima Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Hari ini saya ingin menyampaikan pembelajaran IPS tentang kebutuhan manusia dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita semuanya kalau sudah merasakan kebaikan maka kita senantiasa bersyukur. Dengan bersyukur itulah cara terbaik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai umat beragama, mari kita sebelum mulai pelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya belajar kita ini bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir? Hadir. Bagus. Kalau semua hadir berarti kelas ini termasuk kelas yang tertib. Oke. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS. Kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Tentang kebutuhan manusia. Belajar nanti adik-adik, kalian semua diharapkan tahu apa itu kebutuhan manusia, macam-macam kebutuhan manusia menurut tingkatannya, menurut manfaatnya, dan menurut waktunya. Ya, oke. Sebelumnya Pak ingin menempelkan berbagai macam kebutuhan. Oke, kita lihat ini berbagai macam-macam Makanan. Kebutuhan. kebutuhan, ya kan? Nah, setelah kalian lihat ini, nanti adik-adik dengar baik-baik. Adik-adik nanti setelah melihat ini semuanya, kalian harus bisa memecahkan masalah tentang pengertian kebutuhan, macam-macam kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan menurut tingkatannya, menurut waktunya, dan hubungan kebutuhan dengan barang-barang lain. Oke ya? Nah, supaya adik-adik lebih efektif di dalam memecahkan masalah tentang kebutuhan, Pak ingin membagi kalian dalam 5 kelompok. Dalam 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dalam membagi kelompok itu nanti urut sesuai dengan absennya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 kelompok 1, ya. Nomor 6 sampai dengan nomor 10 kelompok 2. Kemudian nomor 11 sampai dengan nomor 15 kelompok 3. Nomor 16 sampai dengan nomor 20 kelompok 4. Nah, karena siswa kita terdiri 26 berarti kelompok 21 sampai kelompok 5-nya yaitu
nomor 21, nomor absen nomor 21 sampai dengan nomor 26. 26 karena ada 26 siswa kita ini. Silakan sekarang membentuk kelompok masing-masing. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, Pak ingin membagi kelompoknya setiap kelompok itu tema yang akan dibahas. Ya, kelompok 1 silakan. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Perhatikan baik-baik. Kelompok 1 membahas atau berdiskusi dalam memecahkan masalah tentang kebutuhan menurut tingkatan dan subjeknya. Kelompok 2 akan membahas dan berdiskusi dalam memecahkan masalah tentang kebutuhan menurut waktu dan sifatnya. Kelompok 3 akan memecahkan masalah dan membahas tentang macam-macam kebutuhan. Kelompok 4 nanti membahas, mendiskusikan tentang macam-macam alat pemenuhan kebutuhan menurut wujud dan kelangkaannya. Kelompok 5 mendiskusikan dan memecahkan masalah macam-macam alat pemenuhan kebutuhan menurut proses terjadinya. Oke, silakan itu dari 5 kelompok untuk berdiskusi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi-materi yang telah kita siapkan. Jika nanti di dalam diskusi ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan sama Pak Guru. Baik, ada permasalahan? Ya, kalau ada silakan tanya, kalau tidak ada lanjut silakan untuk diskusi. Dalam diskusi kalian juga harus menyiapkan bentuk laporannya dari pemecahan masalah tersebut. Sekaligus juga bisa menyajikan laporannya dengan baik. Gimana diskusinya? Ada masalah? Kalau tidak ada, silakan yang kelompok 1 memulai untuk mempresentasikan daripada hasil diskusinya ke dalam sebuah hasil karya pemecahan masalah kaitan dengan kebutuhan menurut tingkatan dan subjeknya. Ya. Baik, sudah ada? Belum. Kalau sudah presentasi, silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil karyanya. Sudah, kelompok 1, terima kasih telah menyampaikan hasilnya dengan baik. Selanjutnya kelompok 2 nanti disambung kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Terakhir nanti kelompok 5 dan kita bersama-sama membuat kesimpulan dari semua kelompok sekaligus
kita akan merefleksi terhadap pemecahan masalah dalam macam-macam kebutuhan. Baik adik-adik, coba kita sekarang menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Yang pertama, coba kelompok 1 menyimpulkan tentang kebutuhan menurut tingkatannya. Ya, baik kebutuhan menurut tingkatannya. Menurut tingkatannya dibedakan menjadi berapa tadi? 3. Bagus. 3. Yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nih. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya itu ada 2. Kebutuhan menurut subjeknya ada 2, yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan umum atau kebutuhan bersama. Kebutuhan pribadi disebut juga kebutuhan individu. Ini kebutuhan menurut subjeknya dan kebutuhan menurut tingkatannya. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah terpenuhi kebutuhan pokok, dan kebutuhan tersier termasuk kebutuhan mewah. Kebutuhan pribadi dan kebutuhan umum atau individu, kebutuhan umum atau kebutuhan bersama. Ini kesimpulan dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2 kita lihat kebutuhan menurut waktunya. Menurut waktunya ada 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang atau masa depan. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi saat ini. Contoh, jika kita sakit maka kita berobat, jika kita lapar maka kita makan, jika kita haus maka kita minum. Untuk kebutuhan sekarang. Kebutuhan masa depan yaitu kebutuhan yang harus kita penuhi di masa yang akan datang. Ya, misalnya kalian sekolah kemudian mendapatkan pendidikan, itu contoh kebutuhan masa yang akan datang. Kemudian kalau adik-adik rajin menabung, itu juga untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan datang. Adik-adik rajin belajar dengan tekun, itu juga kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan-kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Ini kesimpulan dari kelompok 2. Kebutuhan menurut sifatnya ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Oke, adik, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dipenuhi yang berkaitan dengan fisik kita. Contoh makan, minum, pakaian, itu termasuk kebutuhan jasmani. Motor kita, mobil kita,
sepatu kita, semua kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang dipenuhi yang berkaitan dengan fisik kita. Dan kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan tentang contoh ibadah kita, sholat kita, berdoa, rekreasi, dan segala macam itu kebutuhan rohani. Ini kelompok 2. Baik ya, sudah bisa memberikan kesimpulan semuanya. Adik-adik, setelah kesimpulan semuanya, kelompok selanjutnya 3, 4, 5 itu sudah juga bisa menyimpulkan masing-masing. Selanjutnya adik-adik nanti pada akhir pelajaran Pak akan berikan tugas pada kalian, ingin memberikan tes tertulis dan harus dikerjakan sebagai penilaian tes atau penilaian pengetahuan kalian, Dan tadi pada saat diskusi Pak juga sudah memberikan observasi pada kalian, mengobservasi kalian siapa yang aktif dalam diskusi, siapa yang tidak aktif dalam diskusi, kemudian bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara komunikasi dengan teman, itu juga masuk dalam penilaian. Dan juga itu merupakan proses di dalam pendidikan adik-adik. Demikian adik-adik pelajaran pada hari ini. Kita minggu depan akan belajar, setelah kebutuhan, macam-macam kebutuhan, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan adik-adik luar biasa sudah bisa memecahkan masalah tentang macam-macam kebutuhan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tadi diawali dengan berdoa, maka pada akhir ini kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.